Video amatir warga merekam saat setelah sebuah tenda ambruk menimpa puluhan santri saat acara haul ke-59 Ponpes Al-Hikmah di Desa Benda, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah santri dan pengasuh pondok santri panik. Mereka berupaya menolong temannya yang masih berada dalam tenda. Tenda ambruk terjadi saat hujan mengguyur kawasan ini. Akibatnya sejumlah santri mengalami luka lecet akibat terkena besi dan seng penutup tenda. Beruntung tidak ada korban jiwa. Pasca peristiwa itu rangkaian acara haul terpaksa dihentikan sementara. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Mundur! Warga menghalau kendaraan yang akan melintas di Jalan Raya Tangkuban Perahu Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Tak lama setelah dihalau warga, sebuah pohon pinus setinggi 20 meter pun tumbang hingga menutupi jalan. Sebelumnya warga sudah melihat pohon miring dan terdengar suara retakan ranting yang akan patah. Melihat situasi berbahaya dan arus lalu lintas sedang padat, warga spontan memblokir jalan agar tidak menimbulkan korban. Pohon pun segera dievakuasi tim relawan dan petugas kepolisian menggunakan gergaji mesin. Sementara arus lalu lintas yang semula macet akhirnya bisa normal kembali. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Juwono Wahyu iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Seorang pejabat yang berperan sebagai Suba Manggala atau komandan upacara tiba-tiba terjatuh dari kudanya. Korban, Chris, merupakan camat Purwokerto Timur, diduga kelelahan hingga insiden terjadi. Korban langsung ditolong warga, sementara kuda dipinggirkan dari arena kirap. Insiden itu terjadi tepat di jalan depan pendopo Wakil Bupati saat akan memulai kirap pusaka Harjadi Kabupaten Banyumas ke-453. Korban segera dilarikan ke puskesmas dan beruntung tidak mengalami luka serius. Acara kirap ini rutin dilaksanakan tiap tahun dan melibatkan instansi pemerintah dan badan usaha milik daerah setempat. Dari Banyumas, Jawa Timur, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. 5 orang satu keluarga terluka bakar akibat gas LPG 3 kg meledak di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Akibat ledakan, seluruh bagian dan perabotan dalam rumah hancur. Rumah milik Teddy porak-poranda setelah tabung gas 3 kg meledak hingga meluluh lantakkan seisi rumah di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kejadian berawal saat pemilik rumah membeli gas dari warung setelah dipasang muncul suara mendesis akibat kebocoran gas. Salah seorang korban segera menceburkan tabung ke bak mandi yang posisinya di sebelah dapur. Namun diduga akibat salah satu penghuni menyalakan api, tiba-tiba muncul ledakan. Akibat kencangnya ledakan, suara dentuman pun terdengar hingga radius 100 meter dan menyebabkan atap rumah korban jebol. Korbannya 5 orang, seluruh keluarga. Rata-rata itu lukanya kenapa sih Pak? Luka bakar? Luka bakar. Berapa persen sih Pak? 5%. Banyak ya berarti? Iya, satu keluarga. Satu keluarga. Saat ini lokasi sudah dipasang garis polisi, sementara barang-barang yang hancur berantakan di dalam rumah masih dibiarkan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Juwono iNews melaporkan. Ratusan warga berdesakan untuk mendapatkan beras murah di Grobogan, Jawa Tengah. Selanjutnya di Lintas iNews Siang.
Hujan deras di wilayah Sleman, Yogyakarta memicu banjir di wilayah Candi Gebang, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Banjir dengan arus yang cukup deras di jalanan ini menyebabkan beberapa pengendara sepeda motor terjatuh hingga terbawa arus air. Warga pun berusaha membantu mereka. Banjir terjadi diduga akibat tersumbatnya drainase hingga air tumpah ke jalan. Banjir juga terjadi di Ring Road Utara, depan Universitas Pembangunan Nasional dengan ketinggian hingga setinggi kendaraan roda 2. Di kota Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, banjir berarus deras menyeret mobil minibus hingga masuk ke dalam sungai. Banjir akibat luapan beberapa sungai terjadi tiba-tiba. Beberapa warga yang panik hanya bisa menyelamatkan diri ke atap rumah. Satu orang pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pasca banjir, tim SAR langsung menyisir lokasi dan mengevakuasi para korban. 8 orang yang sempat terjebak akhirnya bisa diselamatkan meski dalam kondisi lemas. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena luapan air sungai yang deras serta hujan deras. Para korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat remblong bus penumpang menabrak 7 kendaraan di depan tol gate Pelabuhan Bakauheni, Lampung. 1 orang tewas dan 7 lainnya luka berat, termasuk seorang polisi yang sedang bertugas. Tabrakan beruntun terjadi di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sebuah bus penumpang menabrak 6 sepeda motor dan 1 mobil yang sedang antre untuk masuk kapal. Peristiwa itu terjadi diduga akibat rem bus tidak berfungsi. Sebelumnya, bus ini melaju kencang dari arah tol Trans Sumatera. Akibat kejadian tersebut, 1 orang meninggal dunia dan 7 orang luka berat, termasuk diantaranya anggota Polri dari Direktorat Narkoba Polda Lampung yang sedang bertugas. Tahu ditabrak dari belakang? Saya nggak tahu Pak, udah tahu-tahu gitu saya udah ada apa gitu doang. Saya cari anak saya yang besar itu tadi yang ketinggian itu pintunya buka. Bis putih kenceng banget, Nggak sempet lari? Agak sempet soalnya kehalangan mobil. Lagi juga nggak tahu. Tapi posisi lagi diperiksa tadi? Iya, lagi diperiksa kalau saya. Kecelakaan terjadi saat aktivitas di depan gerbang pelabuhan sedang padat kendaraan yang akan menyeberang. Kasus laka lantas ini kini ditangani oleh Satlantas Polres Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. 2 ruko berlantai 4 hangus terbakar di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas pemadam harus menggunakan tabung oksigen untuk menjangkau titik api di dalam ruko. Api berkobar hebat dari lantai atas sebuah ruko berlantai 4 di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Banyaknya bahan yang mulai terbakar membuat api dengan cepat menyebar ke ruko yang berada di sebelahnya. Petugas damkar langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Sejumlah petugas bahkan menggunakan tabung oksigen untuk menjangkau titik api yang berada di area dalam ruko. Meski sempat membesar, api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam musibah kebakaran ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gara-gara tanah makam dijual, jenazah warga yang baru dikubur di Kecamatan Bangsalsar, Jember, Jawa Timur harus diangkat kembali. Warga pun jengkel karena di sebelah makam itu banyak makam lain yang sudah ada sebelumnya. Jenazah Tiah yang baru dikubur beberapa jam harus kembali dikeluarkan dari dalam makamnya oleh warga Desa Tugusari, Kecamatan Bangsalsari, Jember, Jawa Timur. Jenazah Tiah harus dipindahkan karena ahli waris tanah tersebut tidak mengizinkan adanya makam di tanah ini. Padahal di sebelah makam Tiah banyak makam lain yang sudah ada sebelumnya. Meski jengkel, warga pun terpaksa memindahkan jenazah Tiah ke lokasi lain dekat masjid. Menurut warga, tanah makam itu diklaim milik ahli waris salah satu warga dan telah dijual ke orang lain. Sehingga warga tidak diperkenankan lagi menguburkan jenazah di area makam itu. Pemilik lahan yang pertama itu semuanya dikubur di situ, gitu. Warga semua ada di situ. Kalau soal beli membeli, masa kuburan ikut dibeli kan begitu?
Kan enggak, secara logika itu kita enggak masuk akal. Enggak mungkin keluarga itu akan menjual kuburan orang tuanya kan gitu ya. Warga pun melaporkan masalah tersebut ke perangkat desa setempat agar mendapat solusi bagi warga yang kesulitan mendapatkan pemakaman. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Gagal terpilih kembali jadi caleg, seorang pria nekat berbuat onar di Subang, Jawa Barat. Ia membongkar jalan yang sudah dibangun dan meneror warga menggunakan petasan hingga menyebabkan 1 orang tewas akibat terkena serangan jantung. Tanpa alasan jelas, seorang caleg DPRD Kabupaten Subang, Ahmad Rizal, menyalakan petasan di menara masjid di Tegal Koneng, Desa Tambak Jati, Kecamatan Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Bahkan aksi teror petasan ini dilakukannya siang malam bersama tim sesnya di sejumlah titik yang perolehan suaranya jelek. Aksi ini dilakukan setelah ia kalah dalam Pileg 2024 dan kalah telak dari caleg baru separtainya. Bahkan diduga akibat aksi teror petasan ini menyebabkan kakek Daya, 60 tahun, meninggal dunia terkena serangan jantung. Pas suara petasan kaget. Emang petasannya besar? Besar banget emang. Terus? Ya terus emak itu kan emak tuh kaget jadi gemeteran gitu. Ngedrop gitu? Ngedrop, iya. Dibawa ke rumah sakit lagi? Dibawa ke rumah sakit. Tak hanya teror petasan, Ahmad Rizal juga membongkar jalan serta gorong-gorong yang sudah dibangun menggunakan dana aspirasi selama ia menjadi anggota dewan. Warga pun menyesalkan aksi ini, apalagi jalan yang dibongkar menggunakan anggaran pemerintah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Seorang pria berseragam Dinas Perhubungan diduga melakukan aksi pungli di kawasan wisata pemandian alam Cisolong, Pandeglang, Banten. Aksi itu pun viral, sementara pihak pengelola lokasi wisata mengaku tidak tahu menau dugaan pungutan liar tersebut. Menggunakan seragam Dinas Perhubungan, seorang pria menghentikan dan meminta uang kepada sejumlah kendaraan pengunjung yang memasuki kawasan wisata air panas Cisolong, Desa Sukamanah, Pandeglang. Penarikan retribusi yang diduga pungli ini sudah 3 hari diberlakukan bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Uang yang diminta petugas mulai dari Rp2.000 untuk roda 2 dan Rp3.000 untuk roda 4. Salah satu pengunjung mengaku sangat terganggu dengan adanya pungli yang dilakukan diduga oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Petugas yang seragam satu, yang seragam itu berhenti mobil. Saya kan mau lewat lagi, nah di situ ada ini juga kemarin tiket ini. Tadi bayar berapa Pak? Itu Bapak tadi bawa kendaraan roda 2? Ini motor ini. Oh, 2.000 ya Pak ya? Yang dilakukan oleh di Pandeglang itu diduga liar ya, karena kenapa liar, tidak pernah ada sosialisasi, pernah ada pemberitahuan kepada kami sebagai pengelola wisata. Pihak pengelola objek wisata menyatakan tidak tahu adanya pungutan ini karena tidak pernah ada koordinasi. Warga pun berharap Pemda setempat bisa turun tangan menindak petugas nakal. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, ratusan warga antre berdesakan untuk mendapatkan beras murah di Grobogan, Jawa Tengah. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, ratusan mak-mak rela antre untuk mendapatkan bantuan beras 10 kg. Puluhan warga rela antri berdesakan di operasi pasar beras murah yang digelar di Sprindak, Grobogan, Jawa Tengah. Sejumlah mak-mak bahkan rela membawa bayinya untuk antre lama hanya demi mendapatkan beras murah senilai Rp51.000 per 5 kg. Tingginya harga beras di pasaran yang mencapai Rp17.000 per kilogram menjadi alasan warga rela mengantri. 10.200. Kalau di pasaran berapa? 16.000 sampaian. Selesai jauh ya? Iya, jauh. Harganya lebih miring. Untuk kualitas berasnya gimana tadi? Kualitas berasnya bagus. Sementara di Makodim, Cimahi, Jawa Barat, ratusan mama rela antre sejak pagi demi mendapatkan bantuan beras 10 kg. Bahkan warga gotong royong menyewa angkutan umum untuk mengangkut beras bantuan ini. Menurut Dispangtan Kota Cimahi, ada 37.000 lebih KPM yang mendapatkan beras gratis. Penerima tersebut masuk kategori kemiskinan ekstrim untuk mendapatkan bantuan cadangan pangan dari pemerintah pusat.
Dari Grobogan, Jawa Tengah dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Komoditas cabai mengalami kenaikan harga di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kenaikan tertinggi terjadi pada cabai rawit yang mencapai Rp72.000 per kilogram, naik hampir 50% dari harga sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai keriting merah kini dijual Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai terjadi sejak pemilu 14 Februari lalu, membuat para pedagang mengalami penurunan omset. Sementara para pembeli berhemat dengan mengurangi pembelian cabai. Penjualannya sih agak turun. Soalnya mahal, jadi kan orangnya mikir-mikir dulu bisa buat kebutuhan yang lain kayak gitu. Ya cukup mengagetkan ini. Jadi dikurangin semua belinya. Biasanya beli setengah, sekarang belinya seperempat. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai dipicu minimnya pasokan dari para petani. Kenaikan harga cabai diperkirakan terus terjadi menjelang bulan puasa. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Berdalih butuh biaya nikah, dua pemuda babak belur akibat menjamret tas seorang perempuan di Sukabumi, Jawa Barat. Lintas iNews Siang segera kembali.